Selamat mendengarkan podcast ini. Seandainya manusia tidak menerima hembusan nafas Allah, apakah manusia tidak bisa menjadi makhluk yang bernyawa? Kejadian pasal 2 ayat 7 mencatat, Tuhan menghembus nafas ke lubang hidung manusia, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menghembus wayipak dalam bahasa aslinya. Nafas, nefeshi. Seandainya manusia tidak menerima hembusan nafas Allah ini, apakah manusia tidak bisa menjadi makhluk yang bernyawa? Jawabnya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 21 sampai 24. Ternyata dalam Kejadian pasal 1 ayat 21 sampai 24 itu, Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta binatang darat tanpa menghembus. Tanpa menghembuskan nafasnya. Dan mereka menjadi makhluk hidup yang bernyawa. Dengan demikian, logikanya dapat disimpulkan bahwa seandainya manusia tidak menerima hembusan nafas Allah, manusia tetap bisa menjadi makhluk yang bernyawa. Nah, masalahnya apa fungsi hembusan nafas Allah itu? Dulu saya memahami hembusan nafas Allah itu sebagai roh yang menghidupkan. Dan roh saya pahami sebagai unsur yang menghidupkan makhluk. Kemudian ketika seorang, atau saya kira lebih dari satu orang bertanya kepada saya, Pak, binatang itu punya roh enggak? Nah, di situ saya mengalami kesulitan. Binatang itu punya roh enggak? Di situ saya mengalami kesulitan. Kalau saya berkata enggak punya, kenapa hidup? Kalau punya, apa bedanya dengan manusia? Nah, akal-akalan jawaban saya begini. Punya roh, tapi kualitasnya beda. Jadi ketika binatang mati karena kualitasnya beda, ya sudah lenyap. Itu jawaban yang tidak tepat. Jawaban yang tepat, binatang tidak punya roh. Binatang punya nyawa, sehingga disebut sebagai makhluk yang hidup. Seandainya manusia tidak menerima hembusan nafas Allah, tetap bisa hidup sebagai makhluk yang bernyawa. Tentu di situ faktanya ada binatang yang cantik dan binatang yang ganteng, dan mungkin akalnya lebih tinggi, lebih cerdas. Kan setiap hewan punya kecerdasan yang berbeda. Dan seandainya Tuhan tidak mengembuskan nafas, manusia tetap menjadi makhluk yang bernyawa, saudara. Tetap menjadi makhluk yang bernyawa. Bisa memiliki satu kecerdasan, bukan tidak mungkin. Pertanyaannya, apa fungsi hembusan itu? Apa fungsi hembusan nafas Allah itu? Wajipak nefesi. Hembusan nafas itu. Kalau saya menghembuskan udara, saya perlu menarik oksigen dulu. Kalau Tuhan yang menghembuskan nafas, Tuhan tidak perlu menarik oksigen. Itu berarti ada sesuatu dari Allah, sesuatu dari dalam Tuhan yang keluar. Inilah yang disebut sebagai roh dari Allah. Bukan roh Allah, roh dari Allah. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, atau yang memberi. Roh kembali kepada Allah, kembali. Dalam bahasa aslinya, terjemahan dari kata syub. Syub berarti kembali ke asal. Oleh penjelasan ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, maka kita mengerti apa yang dimaksud oleh kitab Ibrani, bahwa Allah disebut Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9 dikatakan,
bahwa dia Bapa segala roh. Ada satu rumus yang harus saudara ingat dan catat terus. Ada rumus yang saudara catat terus. Ini kunci. Bahwa tidak ada roh yang keluar dari sumber lain kecuali dari Tuhan semesta alam. Bapa segala roh. Jadi segala roh yang ada dalam kenyataan hidup baik di bumi maupun alam lain itu berasal dari Bapa, termasuk Lucifer. Lucifer yang tadinya adalah makhluk surgawi untuk melayani Bapa, jatuh menjadi malaikat jahat. Malaikat-malaikat dikatakan dalam kitab Ibrani sebagai roh-roh yang melayani manusia. Itu roh dari Allah. Ada Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang dari Bapa. Ada malaikat-malaikat. Dan di antara malaikat-malaikat ini ada penghulu-penghulunya. Ada malak Yahweh. Ini roh-roh yang dari Allah. Dan manusia punya roh dari Allah. Di sini saudaraku sekalian, manusia adalah makhluk yang luar biasa. Makhluk yang dahsyat. Dan nilai daripada kedahsyatan, kemuliaan, nilai tinggi manusia itu terletak pada bahwa di dalam dirinya ada roh dari Allah. Pertanyaan yang tadi saya katakan belum selesai. Apa fungsinya roh itu? Kalau saya katakan, oh itu unsur kehidupan, binatang punya roh enggak? Enggak, kok bisa hidup? Masalah kan? Roh dari Allah itu diberikan kepada manusia, memampukan manusia berpikir seperti Tuhan, berperasaan seperti Tuhan, berkehendak sesuai kehendak Tuhan, kemampuan untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Roh itu penurut. Tapi daging lemah. Daging tidak mau nurut. Itu masalah. Dan saya sudah pernah menjelaskan ini. Saudaraku, roh itu, roh dari Allah di dalam diri manusia itu punya kemampuan untuk membuat manusia bisa berperilaku, bermoral, beretika Tuhan. Itu hebatnya. Oleh sebab itu Tuhan tak ragu-ragu mengatakan, kuasai bumi, taklukkan, kamu rajanya. You are a king. You are the king. King kecil. I am the king. King besar. Karena manusia diberi kesanggupan untuk itu. Kelola bumi, kuasai bumi. Nah, ini kunci penting bahwa tidak ada roh yang berasal dari pribadi lain. Semua roh berasal dari Bapa di surga. Termasuk Lucifer. Yang tadinya adalah makhluk surgawi untuk melayani Bapa. Tetapi saudara, kejatuhan manusia dalam dosa membuat roh dari Allah yang mestinya menguasai, mendominasi kehidupan menjadi lemah. Nanti kita baca dalam firman Tuhan, menjadi mati. Dan ini yang paling mengerikan. Kedagingan yang menguasai kehidupan. Di Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Perhatikan bagaimana setan berhasil menjatuhkan manusia untuk berkeadaan seperti dirinya. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, setan itu ucapannya nggak semua salah loh, ada benarnya. Yang namanya dusta itu nggak semuanya salah, ada sebagian benar. Yang namanya imitasi pasti mirip aslinya. Kalau saya disuruh membedakan jam mahal, merek A misalnya, yang harganya bisa sampai 500 miliar, 500 juta, yang bertatakan berlian itu. Atau, itu mungkin berlebihan, yang harganya 80 juta misalnya. Atau 40 juta lah. Banyak yang palsu mirip asli. Kalau saya disuruh membedakan, Pak, mana yang asli, mana palsu, saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak pernah pakai jam merek itu.
Bagaimana saya bisa membedakan? Kalau saya disuruh membedakan ini berlian asli atau berlian palsu, silikon atau berlian, saya tidak bisa bedakan karena saya bukan tukang berlian. Nah, ketika iblis berkata kamu seperti Allah, itu sebenarnya tidak salah, itu benar. Tahu apa yang baik dan jahat, itu benar, tidak salah. Bedanya, kalau Allah tahu apa yang baik dan jahat, tidak melakukan apa yang jahat. Tapi manusia tahu apa yang baik dan jahat, melakukan apa yang jahat. Dan tidak mampu berbuat apa yang baik. Itu yang disembunyikan iblis. Sehingga kecenderungan berbuat dosa, yang Martin Luther reformator besar itu berkata, non posse non picare, manusia kecenderungannya melawan kehendak Tuhan. Roh penurut, nurut Tuhan. Daging itu lemah, tidak mau nurut. Nah, daging yang memberontak ini, yang punya unsur dari tanah ini, menguasai kehidupan. Itu rusaknya manusia. Memang menjadi seperti Allah, tidak salah. Tetapi ini yang iblis sembunyikan. Kalau Allah tahu apa yang baik dan jahat, tidak melakukan apa yang jahat. Tetapi manusia tahu apa yang baik dan jahat, melakukan apa yang jahat. Nah, manusia rohnya mati. Ini yang dikatakan dalam Roma 7 ayat 14. Terjual di bawah kuasa dosa. Manusia terjual di bawah kuasa dosa. Setiap orang yang lahir dari perempuan mewarisi yang disebut sinful nature, kodrat dosa. Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Hukum Tuhan itu baik. Terus? Tetapi aku bersifat daging. Bersifat daging. Terus? Terjual di bawah kuasa dosa. Ya, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus menyebut ini atau keadaan ini sebagai telah mati. Efesus 2 ayat 1. Telah mati. Coba kita baca. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apanya yang mati, saudara? Apanya yang mati? Nah, di dalam bagian lain di Alkitab, tentu kita akan membaca ayat itu di lain kesempatan secara lengkap. Dikatakan bahwa roh Allah yang menghidupkan Tuhan Yesus Kristus juga menghidupkan kamu. Apanya yang dihidupkan? Kamu dahulu mati, sekarang hidup. Apanya yang hidup? Ini rahasia kehidupan. Yang dibangkitkan, yang dihidupkan itu roh. Roh yang tadi lemah, tak berdaya, tak mampu mendominasi, menguasai kehidupan, dihidupkan. Kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13 digunakan penjelasan sebagai diperanakkan oleh Allah. Diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu dihidupkan kembali. Tetapi saudara, apakah otomatis langsung roh itu bisa menguasai kehidupan? Tidak. Mungkin menggunakan kata atau kalimat yang agak membingungkan atau agak asing kedengaran. Tapi Alkitab menggunakan kata itu. Roh itu harus didewasakan atau disempurnakan. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 23. Di dalam Ibrani 12 ayat 23 ada satu kalimat, yaitu roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu kalau salah-salah tafsir, dia pikir setelah mati dicuci dulu baru masuk surga. Alkitab tidak pernah mengajarkan ada pertobatan penyucian setelah kematian, ya. Coba kita baca. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Oke, saya cuma mau memungut kata roh orang benar yang menjadi sempurna. Saudara, didebatkan dalam khasanah para teolog. Sebenarnya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu suci atau nggak suci? Kalau dikatakan nggak suci, nggak bisa karena tidak jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa loh ya.
Kalau dikatakan suci, apa ukuran sucinya? Orang dia tidak tahu apa yang baik dan buruk. Oleh sebab itu ada teolog yang mengatakan suci tidak suci tapi innocent. Innocent. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa begitu diciptakan lalu jadi cerdas? Sempurna seperti Allah? Apakah juga mengalami proses pendewasaan? Misteri. Simpen dulu, tidak usah dijawab. Tapi saya bawa saudara kepada proses pendewasaan Tuhan Yesus. Ketika Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, apakah ketika dia jadi bayi, dia senyum sendiri karena sudah sempurna? Bayi sempurna karena pribadinya adalah Allah. Ketika tergeletak di palungan, dia berkata kepada Yusuf dan Maria, Yusuf dan Maria, bertobatlah kamu. Tentu tidak. Alkitab Lukas pasal 2 mengatakan dia bertambah hikmat kebijaksanaannya. Makin berkenan kepada Allah dan manusia. Itu yang membingungkan. Makin berkenan kepada Allah. Berarti ada proses. Ada pendewasaan. Ada penyempurnaan. Apa yang disempurnakan? Perhatikan itu. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus itu yang pertama adalah menghidupkan roh. Dan roh yang dihidupkan ini harus didewasakan. Dengan cara apa? Ayat ini hanya berlaku untuk orang yang rohnya dihidupkan. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pak, kalau nggak pakai firman orang bisa jadi baik nggak? Jawaban saya tahu nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Di dalam hidup ini kita menemukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Alkitab, punya pribadi-pribadi yang patut mendapat acungan jempol. Jangan picik. Kalau lingkungan baik, pendidikan agamanya baik, edukasi baik, dia jadi orang baik. Kenapa tidak bisa? Jangankan manusia, singa yang biasa makan kijang saja kalau dari kecil diajari bisa main sirkus, nggak makan pala orang. Manusia pun juga bisa dididik jadi baik. Nah, kekristenan itu bukan pendidikan moral begitu. Dimulai dari roh yang dihidupkan. Supaya roh yang dihidupkan ini mendominasi kehidupan. Ini kekristenan yang benar. Dan bagaimana bisa memberikan makan roh itu firman yang murni. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Apa yang merdeka? Dulu ada seorang teolog yang mengatakan bahwa roh dari Allah dalam diri manusia terjebak. Kalimat itu menarik. Terjebak. Saya setuju itu sebenarnya. Terjebak. Roh itu dihidupkan. Saudaraku sekalian yang kasih. Jadi, saudara mesti mengerti sekarang bahwa di dalam diri kita ini ada pikiran, perasaan, kehendak daging. Ada pikiran, perasaan, kehendak roh. Kalau ini dihidupkan, ini harus kasih makan. Makannya firman. Maka manusia tidak bisa hidup tanpa firman. 3,5 tahun Tuhan memberikan firman. Itu yang membuat roh manusia kuat. Bukan pendidikan budi pekerti. Saya beritahu ya, Anda akan ketemu orang-orang baik, orang-orang santun, bahkan kelihatan rohani, tapi tidak ilahi. Karena bukan rohnya yang dihidupkan. Dan jangan heran kalau ada pendeta bisa baik, sopan, santun, tapi tidak pernah lahir baru. Apa sulitnya jadi rohaniwan? Tidak sulit. Dididik oleh lingkungan yang baik, dididik oleh edukasi yang baik, jadi rohaniwan. Tapi tidak mengalami kelahiran baru. Bisa ngusir setan? Bisa. Tuhan izinkan. Ngajar? Bisa. Tapi belakangan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu yang kita harus takuti. Itu yang kita harus takuti, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian. Nah, iblis itu tidak bisa merusak roh dari Allah dalam diri manusia. Yang bisa dilakukan adalah merusak karakter. Pikiran, perasaan, kehendak dagingnya dibuat kuat. Lewat pendidikan yang berantakan, milieu yang berantakan gitu. Bagi orang goblok, supir becak, tukang copet dibuat rusak dengan cara orang kelas bawah.
untuk pejabat tinggi yang pakai dasi, dirusak dengan cara pendidikan. Kelihatan sopan, santun, tapi iblis punya cara untuk merusak dia. Ngerti tidak saudara? Itu kelihayan setan. Sampai tingkat tertentu tidak bisa baik lagi. Dan saya khawatir anak-anak kita dirusak dari kecil lewat film, tontonan, dari lagu-lagu itu. Sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Di sini loh, mengerikan. Roh dari Allah tidak bisa. Tidak bisa itu diganggu. Tidak bisa. Tapi yang bisa adalah karakter dari flesh sarkos, dari kedagingannya ini, saudara. Supaya bermental, berwatak Lucifer ini. Nah, kelahiran baru membuat roh kita dihidupkan supaya berwatak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa, bukan seperti aku. Aku pun berasal dari Bapa. Kamu, rohmu itu dari Bapa. Kamu harus seperti Bapa. Tetapi kamu harus memiliki pikiran perasaanku. Bukan mirip perasaanku. Bukan mirip pikiranku. Enggak. Pikiran perasaanku. Tapi seperti Bapa. Ada bedanya. Ada bedanya. Di situ ada pesan penting sebenarnya, saudaraku. Dan kita dituntut untuk sempurna. Bisa sempurna. Kenapa umat perjanjian lama materialistis, nggak dimarahin? Daud istrinya 5. Abraham banyak gundeknya. Baca tuh Alkitab. Tuhan tidak terganggu. Yang bikin marah Tuhan itu ketika Daud mengambil istri orang. Itu yang Tuhan marah. Kenapa kamu ambil istri orang? Apakah kurang yang kuberikan padamu? Betul nggak? Kalau kurang aku tambahi. Itu konteksnya ngambil bini orang loh. Maksudnya bisa begini. Kalau kamu kurang bini, gue kasih lagi. Gitu. Bisa berarti begitu. Kalau jujur bisa berarti begitu. Lalu kita berkata, kok Tuhan begitu? Ya, kenapa? Karena mereka belum punya potensi rohnya dihidupkan. Ini hanya menunggu ketika Yesus bangkit dan roh Allah yang menghidupkan. Mereka manusia daging yang hanya berpikir perkara-perkara daging. Baru tahu kan? Seperti perlu saudara ketahui. Maka menjadi orang percaya itu berarti rohnya dihidupkan untuk kembali ke rancangan semula. Yaitu makhluk yang dahsyat, yang berpikir berperasaan. Kristus yang berperilaku seperti Bapa di sorga. Saudaraku sekalian yang kekasih. Pernahkah saudara berpikir mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah kehidupan? Kejadian pasal 3 ayat 22. Kalau ada yang nanya, saya jawab hari ini. Kenapa Tuhan melarang? Kenapa Tuhan melarang manusia makan buah pohon kehidupan itu? Emangnya ada hubungannya dengan penjelasan Pak Eras? Ada. Iya, kita lihat yuk. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Emang gak boleh hidup untuk selama-lamanya? Bukan gak boleh. Tuhan berkata begini di kitab Wahyu, nanti baca di rumah ya. Barang siapa menang, akan kuberikan pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan. Ada kan? Iya, berkali-kali disebut buah pohon kehidupan. Aku berikan buah pohon kehidupan. Nah sekarang kok gak boleh? Ada rahasianya Pak. Manusia dihindarkan makan buah pohon kehidupan supaya punya kemungkinan mati 2 kali. Tapi diharapkan mati sekali saja. Kalau manusia dibiarkan makan buah kehidupan, manusia pasti mati. Punya kemungkinan mati hanya sekali dan pasti mati. Kalau manusia dihindarkan makan buah itu, manusia bisa punya kemungkinan mati 2 kali. Tapi diharapkan mati hanya sekali. Tapi kalau manusia makan buah itu, pasti mati sekali dan pasti mati. Pasti mati 1 kali dan itu pasti. Belum tahu kan? Saya jawab begini.
Kalau manusia dihindarkan makan buah itu masih hidup dan bisa mati. Supaya selama hidup 70 tahun manusia punya kemungkinan dipulihkan hubungan dengan Tuhan, rohnya yang mati dihidupkan kembali, supaya di balik kuburnya dia punya kemungkinan keselamatan. Tetapi kalau manusia makan buah itu, tidak ada kesempatan lagi. Seperti setan itu, kekal. Kemungkinan loh. Kalau Anda setuju terima, nggak setuju simpan saja. Setan mungkin petik pohon kehidupan. Kok saudara seperti nggak bernapas? Logis, bisa iblis itu petik pohon kehidupan, nggak mati. Kalau saya ditanya dulu, Pak, kenapa iblis nggak diampuni tapi manusia diampuni? Ya, jawaban secara teologis yang tertulis di banyak buku dogma adalah iblis sumber kejahatan. Kalau manusia hanya dicobai, tahu nggak setan ngomong apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak akan mati. Dia mau jadikan manusia seperti dirinya. Kamu nggak akan mati, aku juga nggak mati. Tetapi kekal di neraka, ngerti nggak? Maka Tuhan mengatakan apa? Jangan takut akan sesuatu yang datang bunuh tubuh, tapi nggak bisa buang ke neraka. Takutlah akan Allah yang bukan yang bisa bunuh tubuhmu, tapi buang ke neraka. Saya menjelaskan ini berkali-kali karena orang bingung. Kenapa sih bisa mati 2 kali? Begini, kalau manusia petik buah itu, dia hanya punya kemungkinan mati 1 kali. Itu di api kekal. Wahyu 20:14. Api kekal itu kematian kedua. Karena 2 jenis kematian, Pak. Kematian pertama fisik, dikubur. Kematian kedua dibuang ke neraka. Kalau manusia petik buah itu kekal, tidak ada kesempatan untuk hidup, bertobat, membenahi diri. Langsung api kekal. Tapi kalau nggak petik buah itu, punya kemungkinan mati 2 kali. Tapi diharapkan mati hanya 1 kali. Mati fisik, tapi nggak mati kedua kali bersama setan. Itu maksudnya. Tapi setan berkata, kamu nggak akan mati. Memang maunya begitu. Nggak salah kan dia ngomong gitu. Memang imitasi mirip aslinya kok. Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak mati. Emang nggak mati. Diharapkan kamu nggak mati. Kamu kayak aku dulu nggak mati. Pernah nonton film vampir? Apa vampir dulu? Wah, kamu jadi kekal tubuhmu, gitu kan? Ada film-film vampir yang pernah saya lihat itu dari dulu waktu saya masih muda. Pokoknya kalau makan ini kamu akan mati, gitu. Seneng tuh nggak mati, jadi vampir selamanya. Setan tuh mau manusia jadi vampir, seperti dia, kekal nggak mati, tapi di neraka. Emang abadi, lebih baik mati 1 kali, tapi nggak mati lagi di kekekalan. Jadi 70 tahun umur hidup saudara, itu kesempatan untuk bertobat. Roh dalam diri kita ini roh dari Allah yang harus dihidupkan, didewasakan, disempurnakan. Kalau tubuh ini dikubur, roh kita mendapatkan baju baru, yaitu tubuh kemuliaan. Gereja punya tujuan ini. Kita buka Kejadian pasal 6. Itu ada rahasia lagi di situ yang tersembunyi selama ini. Kejadian pasal 6 ayat 1 kita mulai. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Suka-suka memilih bini, gitu lah. Terus, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, pertanyaannya, anak Allah itu siapa? Anak manusia itu siapa? Orang dulu berkata, anak Allah ini malaikat-malaikat. Kayak genderuwo gitu loh. Kan bisa menghamili perempuan juga tuh. Ada cerita-cerita suaminya itu satpam, ya. Berangkat jam 7 malam, pulang pagi-pagi gitu. Suatu hari jam 12 pulang, kok udah pulang ya Pap gitu. Itu genderuwo. Gitu, ada cerita-cerita gitu. Silahkan dah, saya sih tidak mempersoalkan. Saya tahu nggak apa artinya anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Saya belum pernah baca buku ini dan saya belum pernah dikasih tahu orang. Saya menemukan jam 3 pagi. Jam 3 pagi persiapan khotbah sampai siang, sampai nggak tidur. Begini saudara, itu hebat. Ketika manusia jatuh dalam dosa,
roh dari Allah kan tidak mampu menguasai manusia lagi kan? Ingat tadi, roh daging yang mesti mencengkram kan? Tetapi ada sebagian manusia yang belum berbuat salah atau belum berbuat fatal salah, kecuali Kain dan anak cucunya. Kain dan anak cucunya banyak ini manusia rusak. Tuhan menandai, bukan? Betul? Untuk apa ditandai? Biar tahu lu jahat. Keturunan lu keturunan orang jahat. Tetapi ada keturunan Set, keturunan orang-orang benar. Tuhan dalam toleransinya yang besar masih mengaku mereka anak-anaknya. Kenapa? Seperti Yesus punya roh dari Bapa, datang dari Bapa, disebut anak. Maka manusia yang punya roh dari Allah juga disebut anak-anak Allah. Dalam toleransi yang besar dan tinggi, Allah masih mau menerima anak-anak manusia ini sebagai anak-anak Allah. Tetapi ketika mereka liar, main cabut bini, Tuhan bilang, gak bisa lagi. Rohku harus angkat dari mereka. Gak bisa lagi. Itu kisah sebelum air bah. Sejak itu manusia umurnya 120 tahun. Kenapa? Sebelum Allah mengatakan itu, manusia bisa umur hampir 1000 tahun. 969. Metusalah. Umur manusia bisa 800-900 tahun. Tapi sejak itu hanya 120. Ketika Allah mulai menghilang. Dan sejak itu tidak ada istilah anak Allah. Sampai ketika Yesus datang. Dan kita orang-orang yang percaya Yesus, yang rohnya dihidupkan, kita menjadi anak-anak Allah. Ini rahasia. Gereja itu menghidupkan roh itu. Ini maaf ya, bukan gereja yang menghidupkan, Tuhan. Dan gereja merawat. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Teks aslinya, beri makan domba-dombaku. Teks aslinya. Artinya, roh daripadaku yang kuhidupkan dalam diri mereka, buat kuat, buat dewasa, supaya mencengkram menguasai mereka, dan mereka jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Roma 8 ayat 8 mengatakan kalau orang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu luar biasa. Itu semua masuk akal dan benar. Jadi dalam toleransinya yang besar, Tuhan masih menerima mereka sebagai anak-anak Allah. Karena roh dalam diri mereka, roh dari Allah. Tapi ketika manusia jadi liar, suka-suka sendiri, pilih-pilih suka-suka, Tuhan bilang, tidak bisa lagi. Tinggal saja. Tinggalkan. Dan umur manusia jadi 120 tahun. Sebelum itu, 969 sampai hampir ceceng. Begitu Allah meninggalkan manusia, begitu Allah meninggalkan manusia itu 120 tahun. Karena habitat yang rusak jadi 70 tahun. Sekarang 55 tahun udah amsyong. Pelayanan gereja Pak, untuk menghidupkan roh ini. Nah, kalau iblis dulu menyerang manusia dengan cobaan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nggak mati, tahu apa yang baik dan jahat. Saya tahu bagaimana taktik iblis hari ini. Pakai cara lain. Dengar baik-baik. Iblis berkata begini, kamu lihat dunia ini indah. Tuhan Yesus lihat. Iblis berkata, kalau kamu sembah aku, kuberikan padamu. Kalau seandainya Tuhan Yesus berkata, benar indah, binasa. Binasa Tuhan Yesus, binasa semua kita. Karena kasih akan dunia, orang mencintai dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Satu-satunya yang paling merusak, yang buat roh tidak bisa tumbuh adalah materialisme. Oleh sebab itu dalam kitab Wahyu, yang paling dahsyat di akhir zaman adalah pelacur jablay. Bukan pelacur seks atau fisik, percintaan dunia. Di mana para raja-raja, penguasa, pembesar-pembesar, pejabat-pejabat berzina dengannya, artinya materialistis. Dan itu membuat tidak bisa tumbuh kehidupan iman. Tuhan mengatakan apa? Kamu ikut aku, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kembali ikutlah aku. Nggak bisa dong Tuhan. Ya udah kalau nggak mau. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Kalau kamu ontanya, lubang jarum hanya cukup untuk onta yang jongkok. Kamu jongkok saja, jangan materialisme. Itu pun kamu gak bisa masuk. Tapi didorong, dan roh Allah yang mendorong kamu untuk sempurna. Asal kamu tidak materialistis saja. Maka Tuhan berkata, orang yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, masih materai, tidak akan mengerti kebenaran.
Cinta uang akar segala kejahatan. Semua benar itu. Cintakan uang akar segala kejahatan. Materialisme itu perkara kecil. Kalau soal ini sudah nggak benar, yang lain pasti nggak benar. Nah, kalau di gereja sudah hanya mendengar pemulihan ekonomi, berkat yang berlimpah, itu bukan firman dari Tuhan, itu firman dari neraka. Sebab yang dipulihkan itu adalah rohnya yang dihidupkan. Kalau roh dihidupkan, pasti orang jadi rajin kerja, baik, jujur, dan pasti diberkati Tuhan. Nggak usah nunggu didoakan orang lain. Tapi sudah lihat betapa rusaknya gereja hari ini. Apakah Tuhan Yesus mengajar dengan cara begitu? Begitu muncul Tuhan berkata, oh saudaraku, saya doakan kamu punya ekonomi baik. Enggak, Tuhan langsung berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Sebab di mana hartamu di situ hatimu berada. Langsung setan mau menipu manusia dengan cara seperti ini. Anda jangan tertipu, Anda jangan dibodohin. Roh dari Allah harus dihidupkan dengan kebenaran firman Tuhan. Anda harus berani menanggalkan percintaan dunia supaya roh bisa dihidupkan dan Anda jadi dewasa. Kalau begitu Pak, ada nggak orang Kristen yang belum lahir baru? Banyak. Jadi jemaat yang setia, jadi aktivis, bahkan jadi pendeta. Bisa ngusir setan, bisa mendoakan orang, bisa khotbah. Tapi di akhir kehidupan bisa Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Roh yang dihidupkan. Kalau mau cuma jadi orang baik-baik, kelihatan rohani, sopan, bisa. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah cemerlang seperti pribadi Bapa di surga. Amin.